Shalom semuanya, puji Tuhan, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, 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 amin Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kesempatan lagi Engkau masih berikan bagi kami untuk kami datang kepada-Mu, untuk kami beribadah bersekutu dengan Tuhan. Dan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus yang menguasai kami, Engkau terus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Ketika kami ada di tempat ini, kami rindu Tuhan untuk meninggikan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu dalam ibadah kami pada saat ini, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami menaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami jemaat-Mu, kami semua yang hadir, yang ada, kami boleh menikmati hadirat-Mu, urapan-urapan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebab itu Tuhan, Engkau yang menguduskan setiap hidup kami, tempat ini, untuk kami beribadah kepada-Mu. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam melayani Engkau. Apapun bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami pada saat ini, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon bila kuasa-Mu, otoritas Allah berdaulat dalam hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan saat ini semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Di saat kami beribadah memuji membesarkan nama Tuhan, kuasa kegelapan tidak mau tinggal diam. Dalam bentuk apapun yang bekerja mengganggu setiap hidup kami, akan mengganggu sarana prasarana yang kami pakai untuk beribadah. Dengan iman, dengan sehati kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang menguasai tempat ini, sehingga kami penuh dengan kebebasan untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih ketika kami menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga kami umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai beban persoalan pergumulan, kami pulang dengan kemerdekaan karena kuasa pujian, kuasa penyembahan, dan kuasa firman-Mu sudah membebaskan kami dari setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kali lagi kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk umat-umat Tuhan yang dalam perjalanan. Gentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kami buka dan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Hallelujah,
Biarlah semua yang bernafas kau berhenti menyembah Yesusku, Bapakku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas
kami. Oh dahsyat Tuhan, oh dahsyat Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, 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 haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari semua jemaat tetap bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung turun, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat saja naikkan pujian ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung laut bergelora, Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Kayak masih kurang semangat ya. Ada sukacita? Amin. Mari kita naikkan pujian kita di sini. Haleluya. Kudus
Alam musim di hidup kami, Yesus. Kau selalu ada, Tuhan, menyertai kita, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kau selalu setia, Tuhan, menyertai hidup kami, Yesus. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau
Tuhan, Engkau telah memimpin pujian dan penyembahan kami, Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gema. Shalom. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Medi Sairang dari Majelis Daerah GPD Jawa Barat, ya. Ya, puji Tuhan, saudara, dalam waktu ini terima kasih juga Om dan Tante bisa datang untuk melayani kami. Waktu dan tempat saya. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur oleh kasih Tuhan boleh tiba di tempat ini tepat waktu. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala atas kepercayaan untuk pelayanan pagi hari ini. Agak berjuang juga ke sini hari ini karena kemarin itu kondisi kesehatan tidak memungkinkan, apalagi ada batuk pilek sedikit. Tapi saya harus antigen dulu, setelah dinyatakan negatif baru saya datang. Kenapa? Karena itu prokes dari pemerintah. Nah, tapi dari semuanya itu saya melihat bahwa Tuhan sudah menolong sampai kita bertemu. Saya sukacita ketemu gembala saudara, gembala ibu, apalagi jadi pimpinan kami di pusat, saudara. Saya bersyukur sekali, sangat bersyukur. Ada beberapa hal pesan dari Pak On Datuk ke saya tentang gembala saudara yang saya lihat apa yang menjadi visi beliau. Ya, karena kasih Tuhan itu jadi nyata. Ada visi yang jadi nyata. Puji Tuhan. Baik, saya mengajak awal ini kita melihat firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ayat awal ini. 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar daripada saksi. Haleluya. Bagi saya ayat ini jadi sangat penting hari-hari ini, karena masuk pada tulisan Paulus kepada yang sama, Timotius. Ada bagian ayat yang sangat terkenal bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Bagaimana mengatasi kesukaran itu? Inilah petunjuk firman Tuhan. Petunjuknya adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ada 2. Ini terkait satu sama lain. Seperti uang sebelah menyebelah, beda, tapi nggak boleh dipisah. Rusak gitu. Kalau kita berusaha merebut hidup yang kekal tanpa iman yang benar, ya nggak bisa.
Kita berusaha hidup dengan iman yang benar, tapi ujung-ujungnya bukan kekekalan, buat apa gitu? Amin. Buat apa misal? Kalau ujung-ujungnya bukan hidup yang kekal. Sehingga di awal ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya kerinduan dan tujuan utama dalam setiap ibadah hari-hari ini. Berdoa supaya dirimu, hidupmu, keluargamu selamat. Itu yang terpenting. Kalau sudah dalam program Tuhan diselamatkan, wah semua mengikuti pendidikan, berkat-berkat. Dan ini tidak mudah. Coba kita lihat beberapa hal. Misalnya kita lihat Matius 10 ayat 16. Mohon maaf agak batuk-batuk sekali-sekali. Matius 10 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada kondisi yang dikatakan oleh Yesus sendiri, saya dan saudara seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala punya gigi taring dan cakar yang tajam dan dapat menerkam mangsanya sekalipun 2 kali lebih besar dari dia. Dia bisa berlari 50 km per jam. Bahkan yang baik sekali bisa sampai 60 km per jam. Sedangkan domba jarak pandangnya cuma 4 meter. Daya ciumnya jelek. Dan kalau dia basah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu domba. Lalu Yesus sendiri berkata, kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang jadi pertanyaan, kalau ini pertandingan seperti tadi dikatakan, menang nggak kita? Program Tuhan Yesus, saya dan saudara menang atau tidak? Oh, ini kayak belum sarapan semua ini jawaban. Menang atau tidak? Menang. Kita jadi pemenang. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana memenang? Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Bisa enggak? Dari 3 tantangan gereja terbesar di akhir zaman, satu di antaranya rasionalisme. Mungkin Bapak Gembala sudah banyak menjelaskan 3 tantangan itu. Tetapi rasionalisme yang paling berbahaya. Ada beberapa contoh. Sudah disampaikan kepada Daniel, kalau nggak mau menyembah akan dibawa ke gua singa. Waktu kami dalami, saudara-saudara, itu singa hampir 500 ekor di satu gua yang besar. Bukan cuma 1-2, masih kenyang kali. Dan singa itu lapar. Kalau pakai rasionalisme, lolos nggak dia? Enggak. Tapi dia bertanding dengan iman. Ada Tuhan yang menolong. Kalau saja Daniel lolos dari gua singa, apalagi saya dan saudara menghadapi serigala. Harus pakai iman, bertanding dalam iman. Iman
iman seperti apa? Iman yang serius dengan Tuhan. Kita tahu waktu ini sudah singkat, tapi banyak yang gak serius dengan Tuhan. Ada waktu baca Alkitab, tapi lebih banyak buka-buka Facebook, cari tahu semua. Dan seolah-olah itu sudah zaman. Ketika dikatakan, dia pakai rasionalisme. Wah, ini kan udah zaman, nggak bisa. Bukan salah, tapi bagaimana kita menguasai itu? Bukan kita dikuasai. Karena ini zaman sudah seperti ini. Dulu saya kan masih kecil, walaupun sekarang juga masih kecil, saudara-saudara. Waktu masih kecil, saudara, waktu masih SD, saya lihat orang GPDI berdoa. Ada yang kepenuhan Roh Kudus waktu doa makan. Doa makan. Saya belum GPDI waktu itu. Saya terheran-heran. Sekarang makanan begitu limpah. Foto dulu. Cuma di sini nggak ada yang begitu. Lalu bicara iman, sedangkan serigala ada di depan kita. Dan itu kata Alkitab. 10 pengintai dari 12 pengintai dalam Bilangan pasal yang ke-13. Yang 10 berkata, kita nggak bisa menang. Di sana orangnya besar-besar seperti raksasa. Beberapa waktu lalu ketika kami ada di Bethlehem, saya ketemu orang yang gede banget. Bukan juga saya mengecilkan, saya badannya kecil, saudara-saudara, tetapi itu gede banget. Ininya dia mungkin seperut saya, besar banget. Terus saya merenung, seperti inilah orang raksasa. Sehingga wajar kalau yang 10 berkata kita nggak bisa apa-apa. Kita kayak belalang dilihat mereka. Tapi kenapa Yosua dan Kaleb berkata kita pasti menang? Karena mereka berdiri di atas janji Tuhan. Bagaimana kita mau berpegang pada firman kalau kita lebih banyak mengikuti kondisi media sosial sekarang yang kalau tidak kuat dia menyesatkan. Saya tidak katakan salah. Jadi kita harus hati-hati. Kita dengar, kita lihat. Ini zaman sudah seperti ini. Saya katakan enggak. Ini enggak mudah. Tapi kita punya Yesus tidak berubah. Dia sanggup membela, menolong. Persoalannya di mana posisi kita? Mereka bilang, bisa Musa. 10 dan 10-10-nya terpilih dari satu suku satu orang. Terbaik. Kecerdasannya luar biasa. 10 tahun saya ngajar di penerbangan Curug. Semua yang di sana itu orang yang pintar-pintar banget. Saya yakin 10 itu lebih dari mereka. Sehingga kecerdasan mereka andal. Datang 2. Apa kata Kaleb? Dalam Bilangan 13 ayat 30. Coba kita lihat. Bilangan 13 ayat 30. Coba nanti istri saya baca supaya suaranya juga saudara bisa dengar. Kalau cuma suara saya. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak
Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Semua pemimpin dunia termasuk Presiden Republik Indonesia yang kita cintai berkata tahun depan akan gelap. Saya coba sedikit pelajari tentang perang Rusia dan Ukraina. Lebih dari 40% yang meninggal di Ukraina karena pasokan energinya tidak masuk. Jadi ketika dingin harusnya ada pemanas. Kalau kita panas ada AC pendingin. Kalau di Israel selalu outdoornya ada dua fungsi. Memanas kalau waktu dingin, mendinginkan waktu panas. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa ini akan gelap. Nah, pasokan energi itu tidak masuk sehingga membuat aliran listrik padam dan banyak anak-anak mati. Bukan karena kena senjata. Tiba-tiba kita dengar yang nggak masuk akal terjadi di Cianjur. Bayangkan, semua ahli katakan ada lempeng ini di pinggir-pinggir, dia hantam di tengah, menandakan Tuhan berkuasa. Jadi di mana kita aman? Ketika kita berdiri di atas. Amin. Haleluya. Dan kita harus serius. Berulang kali dan terus saya ingatkan jemaat yang kami layani, serius dengan Tuhan, tidak akan rugi. Percaya firman. Waktu Tuhan izinkan mengikuti pendidikan, ada salah satu dosen berkata begini di ruang kelas, dia kata, kalau di luar lagi hujan, mahasiswa semua lihat lagi hujan, tapi Alkitab katakan tidak hujan, mau percaya mana? Kebetulan saya yang ditanya. Saya jawab, saya percaya firman. Tiba-tiba itu dosen terharu. Iya, percaya firman. Yang kita lihat berat, yang kita lihat gelap, yang kita lihat sulit. Kadang-kadang kita bukan kayak Kaleb menenteramkan, berkata tidak buat hal-hal yang tidak baik, tapi kadang-kadang kita komporin, tambah-tambah. Iya, makanya bahkan kadang-kadang milik Tuhan ditahan-tahan karena dia merasa bahwa nanti bagaimana kalau bayar perpuluhan lagi. Beda perpuluhan untuk Tuhan dan segala kebutuhan kita. Saya yakin 1000% kalau saudara setia mengembalikan milik Tuhan, dia benar-benar buka tingkap langit. Tuhan berjanji tidak pernah ingkar janji. Saya alami itu. Saya dari bukan GPD masuk GPD, yang paling saya nggak suka itu disuruh bayar perpuluhan. Tapi ketika Pendeta Aundat almarhum menjelaskan secara pribadi, baru saya sadar. Dan dari situ sampai saat ini kami tidak pernah tidak makan dalam pelayanan karena kekurangan. Ajaib Tuhan. Tuhan melihat hari-hari ini pribadi-pribadi yang setia, bahkan kadang-kadang mengembalikan milik Tuhan. Nanti mau ada biaya Natal, nanti ini lagi. Selalu saya sampaikan, kalau untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan untuk hamba Tuhan, jangan begitu. Setiap perhatian saudara ada Tuhan yang memperhatikan. Saya percaya. Berikut Yohanes pasal 2 mulai ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang perkawinan di Kana. Tiba-tiba tidak ada air angin, kehabisan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
aib bagi Yahudi ketika lagi pesta kehabisan anggur. Jangankan Yahudi, orang Manado pun, orang kalau lagi pesta kehabisan makanan bikin malu-maluin. Tapi yang kita perhatikan di situ apa? Yesus diundang. Lalu Ibu Yesus berkata, lakukan apa yang Yesus katakan. Yesus bilang kepada pelayan-pelayan, isi tempayan itu dengan air. Sudah, waktu di Kana itu saya tanya ke tour leader, kira-kira itu seperti apa? Dia kasih contoh, diameternya 80 cm, tingginya 120 cm, dan dia membesar di tengah. Itu sebabnya harus pelayan-pelayan yang mau angkat itu. Dan tidak mudah itu dilakukan. Kalau mereka gunakan rasio mereka, pasti mereka tolak. Yesus kan cuma undangan, kami ini pelayan. Tapi ketika mereka nurut, Tuhan siapkan yang lebih baik dari yang diperkirakan. Sekarang seperti tadi, ketika kita dikatakan oleh Yesus sendiri seperti domba di tengah-tengah serigala. Ayat 22 berkata ada satu hal yang menarik di situ dikatakan. Kembali ke Matius 10 ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan dalam iman, meraih hidup yang kekal. Masuk apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Dua hal tadi. Kalau makin hari makin sukar seperti yang diprediksi para ahli, dan tahun depan gelap dan seterusnya makin sukar. Yang jadi pertanyaan adalah seperti apa kualitas iman kita menghadapi itu. Kalau saudara ragu, hari ini mohon kepada Tuhan, Tuhan karuniakan kami. Karena murid-muridnya aja, Yesus datang, adakah iman di bumi? Dia nggak tanya harta, dia nggak tanya pangkat, dia nggak tanya apa-apa, dia hanya tanya iman. Mari kita bertanding dalam iman. Dan kita tahu juga Paulus tulis kepada Timotius, Tuhan akan bangkitkan roh yang membangkitkan satu kekuatan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Banyak orang tertib banget untuk hal-hal yang sebentar. Ada jemaat yang kami layani kerja di Bank Arta Geraha, Jakarta. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia punya prinsip nggak mau terlambat, teratur Bang. Dan satu waktu dia didorong datang lebih awal, setengah jam sebelum dimulai. Untuk apa? Dia berdoa menyembah. Setiap apa yang terjadi dalam satu waktu, tiba-tiba bawahannya naik pangkat melebihi dia. Kecewa manusia. Dia datang, Pak Pendeta, saya kayaknya mau melamar di tempat lain. Kelihatan agak kesel. Kenapa? Oh iya, masa saya udah ini
Saya juga berdoa, saya baca Alkitab, saya yakin aja Tuhan kita aja. Sekarang tambah lagi, selain yang sudah dikerjakan berdoa, menyembah, baca Alkitab, dia cuma satu pasal aja. Tidak lama kemudian, tiba-tiba jam 10 pagi di satu hari dia dapat SK naik pangkat. Begitu dia naik pangkat dan ketahuan dari pimpinan, rupanya si pimpinan ini juga sudah menyiapkan dia satu posisi lebih lagi. Jadi satu hari naik pangkat 2 kali. Orang yang menghargai Tuhan, pasti Tuhan ajaib buat dia. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana kita benar-benar mau bertanding dalam iman. Bukan mau hebat-hebatan satu dengan yang lain, siapa lebih hebat iman, bukan. Tapi secara pribadi kita melihat ayat ini bahwa oh ternyata kita sedang masuk dalam pertandingan iman. Ini bukan gampang. Untuk apa kita kuat di tahun-tahun sukar? Karena masa sukar yang terjadi hari-hari ini, ada COVID dan dampaknya dan seterusnya, belum termasuk aslinya dari pengertian surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat 1, akan datang masa yang sukar. Kesukaran itu tidak dapat diatasi oleh manusia. Ini baru gambaran. COVID ini seluruh dunia goyang. Dan sekarang semua berdampak seluruh dunia. Masalah ekonomi mendunia. Tadinya hanya satu negara atau ASEAN lah atau apalah. Ini seluruh, nggak ada terkecuali. Tapi dalam kondisi ini, apakah Tuhan menurun kuasa? Enggak. Dia ajaib buat saya. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Kita masuk pada yang kedua. Dikatakan kembali ke 1 Timotius 6 tadi, ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, ya. Jadi yang benar, itu benar. Jadi kita juga bisa berdoa hari ini, Tuhan, saya mau hidup benar sebagai kepala keluarga. Saya mau hidup benar sebagai ibu rumah tangga. Sebagai anak saya mau hidup benar. Anak-anak yang ada dan masih ada orang tua, hargai orang tua. Itu kata Alkitab, kau diberkati. Jangan sampai saudara-saudara, kalau dulu ya saya katakan lagi waktu masih kecil, mau lewat di depan orang tua hati-hati. Apalagi di depan oma opa, lebih hati-hati lagi. Kalau sekarang ada, saya perhatikan orang tua yang hati-hati lewat anak. Apalagi kalau dia main HP, takut mengganggu. Sudah begitu, tidak berdoa lagi. Ini kondisinya. Jadi kita harus serius dengan Tuhan. Amin. Serius dengan Tuhan. Nah sekarang kita masuk kepada yang kedua. Dikatakan, rebutlah hidup yang kekal. Apa yang paling saudara rebut hari-hari ini? Kendaraan mewah bisa jadi, rumah mewah bisa jadi, jabatan lebih baik, usaha lebih baik. Semua itu tidak salah. Tapi saya ingin katakan, lebih daripada itu, rebutlah hidup yang kekal. Sampai saudara berkata, Tuhan, selamatkan kami. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sini kita akan perhatikan bagaimana kita meraih hidup yang kekal. Kita baca sama-sama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. 2, 3.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa di antara kita yang sudah hafal ayat ini? Angkat tangan. Ada yang angkat tangannya tinggi, ada yang setengah tiang, ada yang sedikit aja. Yang penting saya lihat. Ayat ini menurut satu survei disukai oleh orang Kristen seluruh dunia nomor 2. Nomor 1 selalu yang terpilih Mazmur 23. Artinya perjanjian baru ini nomor 1. Nah, kalau ini nomor 1 dan sering disebut inti dari isi Alkitab, maka dampaknya harus terlihat dalam hidup kita. Kita lihat akhir dikatakan dalam ayat ini memperoleh hidup yang kekal. Tadi dan hal yang kedua dalam surat Paulus dikatakan raih hidup yang kekal. Nah, bagaimana caranya? Peroleh hidup yang kekal ada satu dimensi lain yang kita semua suka ada di sana, tapi belum ada yang ke sana. Atau ada yang mau ke sana sekarang? Belum kan? Belum waktu Tuhan kan? Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu satu dimensi yang kita tidak tahu. Disitulah iman itu penting. Bahwa kita yakin pengorbanan Yesus membuat saya dan saudara selamat. Hidup yang kekal. Untuk itu kita tarik pada dimensi yang nyata hari-hari ini. Pertama dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Ini harus menjadi dimensi peringatan dalam hidup kita. Artinya begini, kalau saudara sedang terpuruk, sedang sulit banget, dan kita yakin itu Tuhan izinkan, ingat, ada kasih Tuhan yang besar. Kasih yang begitu besar. Dia sanggup menolong, Dia sanggup membela saudara. Jadi dimensi peringatan. Ini yang membedakan kita yang percaya Yesus dan yang tidak. Ketika terpuruk kita yakin ada kasih Yesus yang besar, melebihi kasih siapa? Haleluya. Saudara mungkin pernah dengar banyak kasih dalam cerita. Kisahnya begitu luar biasa. Saya ingat satu cerita di bawah kaki gunung Kilimanjaro. Ada hukum zaman dulu. Seorang penjahat, kalau kejahatannya sudah harus dieksekusi mati, maka jam 6 pagi lonceng dibunyikan. Dan begitu lonceng berbunyi, si penjahat kakap ini akan dieksekusi mati. Ada satu penjahat namanya Resu. Tiba-tiba waktu algojo tarik tali yang menghubungkan anak lonceng untuk membunyikan lonceng di atas sana, tidak berbunyi. Ditarik lagi oleh algojo, tidak berbunyi. Begitu mereka lihat, ternyata ada darah mengalir di tali. Diselidiki, ternyata mamanya si penjahat ini tengah malam dia naik. Dia memeluk anak lonceng karena dia sayang anak. Sekalipun anaknya penjahat, saudara-saudara, tapi ingat, kasih Yesus lebih dari itu. Kasih Yesus lebih besar. Oleh sebab itu ketika saudara lagi terpuruk, ingat ada kasih yang besar. Amin. Kalau saudara ingat kasih yang besar itu, Dia akan selalu siap menolong. Haleluya. Haleluya. Dia selalu siap menolong. Salah satu yang tidak bisa dipungkiri oleh Yesus adalah belas kasihan.
Ketika kita minta tolong, dia berbelas kasihan. Ya. Haleluya. Tapi ingat juga, ketika saudara sedang diberkati, bahkan sangat diberkati, ingat, itu cuma karena kasih Tuhan, Amin. agar kita tetap rendah hati. Saya sampaikan ke jemaat yang kami layani, jangan ke gereja minta-minta Yesus berkati saya, tapi minta, Tuhan Yesus, saya mau jadi berkat. Karena orang yang minta-minta berkat begitu diberkati, kalau dia minta berkat kekayaan begitu kaya, dia ngilang hari Minggu. Karena yang dia minta sudah dapat. Kalau dia sakit, dia minta Tuhan sembuhkan, begitu sehat, hari Minggu ngilang, nggak ke gereja. Tapi kalau dia minta jadi berkat, semakin diberkati, dia semakin setia. Karena dia tahu cuma karena kasih Tuhan. Haleluya. Dimensi berikut dikatakan, perjalanannya tidak binasa. Ini yang kedua, dimensi perubahan. Kalau saudara pagi ini datang ke gereja dan tahu ada kasih Tuhan, berubah. Jangan pelit tambah pelit. Marah-marahin istri terus, marah-marah. Melawan suami terus terjadi. Orang tua dilawan anak terus terjadi. Nggak bertobat. Saudara tahu ketika Roh Kudus turun, firman Tuhan bilang apa? Jadi saksi pertama di Yerusalem. Karena di Yerusalem ternyata ada orang-orang paling jahat di dunia ini. Yesus pun mereka salibkan. Ya itu kadang-kadang di rumah sendiri. Kalau istri ngomong dipelototin. Kalau teman kantor ngomong baik-baik, sambil kasih permen lah. Cuma di sini nggak ada. Jadi saudara-saudara, tidak gampang untuk meraih kekekalan, sekalipun itu gratis, karena sudah dibayar oleh darah Yesus. Tapi banyak yang gak mau berubah. Jadi pertanyaan sekarang, ada nggak orang Kristen perjalanannya binasa? Bisa jadi ke gereja, nipu jalan terus, bohong jalan terus. Bahkan yang dibohongi keluarga sendiri. Saya bukan nyindir, saudara, nyinggung doang. Seringkali itu terjadi. Mari kita pada dimensi kedua ini kita garis bawahi, oh saya harus berubah ke arah sesuai firman. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Saya juga perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berubah lebih baik. Ketika pagi hari ini setiap pribadi kita berkata, Tuhan, saya mau lebih baik. Saya percaya dunia mau segoncang apapun, ada Tuhan menyertai. Jangankan gelap, teman Daniel, teman SMA-nya di api aman. SMA maksudnya Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu ditaruh di api, dipanaskan 7 kali, apa mereka binasa? Itulah hidup yang mengerti dimensi yang kedua tadi, dimensi perubahan. Jadi pertama, kita ingat ada kasih Tuhan. Yang kedua, kita harus berubah. Kalau tidak binasa. Ada enggak orang gereja yang perjalanan hidupnya binasa? Bisa jadi. Ada enggak pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya pada akhirnya binasa? Ya bisa jadi, melayani, berdosa. Adakah pemimpin gereja yang binasa? Ya bisa jadi. Kalau tidak mau berubah. Lalu yang terakhir tadi adalah dimensi masa depan. Dalam dunia ini, para ahli berpendapat
bahwa ada 3 model orang membangun masa depan. Ada yang membangun masa depan dari masa lalu, ada yang membangun masa depan dari masa kini, ada yang membangun masa depan dari masa depan itu sendiri. Lalu diadakan riset berkesinambungan selama 50 tahun. Ternyata yang membangun masa depan dari masa lalu jauh ketinggalan. Seperti suku Asmat di Papua, Presiden Jokowi dengan 3 kementerian menyiapkan pemukiman yang layak. Mereka nggak mau. Mereka mau tinggal di pinggir kali. Karena apa? Takut sama nenek moyang. Suku Baduy di Serang, di Banten, nggak boleh naik kendaraan, harus jalan dari Banten, dari pedalaman. Dia jual madu 2 botol, harus jalan ke Jakarta. Nyampainya bisa 2 hari. Pulangnya. Karena apa? Takut sama nenek moyang. Tapi saudara, seringkali di gereja banyak orang membangun, melihat masalah. Oh, nggak mau ibadah. Si Anu masih ibadah di situ. Dia pernah keselin saya. Saya nggak mau, ada si bapak ini, ada si ibu ini. Mulai lagi ditambah-tambahin di luar. Wah, habis semua dia mau atur, habis cerewet banget, macam-macam, habis pelit banget. Pokoknya semua yang jelek. Seolah-olah dia yang paling benar. Bukan begitu. Kita diikat dalam satu persekutuan oleh kasih Tuhan. Haleluya. Yang kedua, membangun masa depan dari masa kini. Seperti Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Italia. 50 tahun kemudian mereka biasa-biasa saja. Tapi ada yang membangun masa depan dari masa depan itu sendiri. Seperti Singapura, Korea, China, Jepang. Sekarang hampir 80% perdagangan dunia 4 negara ini pasar. Dan mereka membangun masa depan dari masa depan itu sendiri. Kenapa mereka maju? Itu alasannya. Mereka bangun. Mereka sudah lihat visi jauh. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara dipakai Tuhan untuk membangun kekekalan. Sehebat-hebatnya kecanggihan dunia ini tidak bisa tembus surga. Sehebat-hebatnya cuma sampai ke bulan. Itu fakta kebenaran dan biayanya tidak sedikit. Yang gratis jangan ditinggal. Surga itu gratis. Tapi kita harus pada dimensi pertama. Ingat, dimensi peringatan. Ada kasih Tuhan. Yang kedua, dimensi perubahan. Jangan binasa. Ketiga, bangun masa depan sampai yang kekal. Pokoknya kita harus pergunakan waktu-waktu ini supaya kita hidup kekal. Kalau tidak, buat apa, saudara-saudara? Dan ketika kita sudah mendasari seluruh hidup kita untuk kekal, maka percaya, saudara, ada kekuatan Roh Kudus menyertai. Karena dia bangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dia bangkitkan kekuatan. Luar biasa. Saudara belajar dari tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Keajaiban Tuhan menyertai mereka yang meletakkan diri kepada firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua dengan limpah. Saya kembalikan kepada Bapak Pembala. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum saya berdoa, saya begini, saya gimana? Bismillah bisa. Saya ini, saudara tahu, saya disuruh puasa. Itu paling berat buat saya. Saya sudah pernah puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40 hari. Saya pernah puasa siang, sore makan, puasa lagi pernah. Tapi baru kali ini saya suruh puasa oleh dokter. Puasanya jangan bicara. Waduh, itu berat sekali. Berat sekali. Bagaimana bisa tidak boleh bicara?
sama dokter Yus, suaminya Nelly, oh jangan bicara dulu ya, puasa dulu. Saudara ikutin saya 3 kali tidak pernah khotbah berturut-turut. Jadi minggu lalu pun saya bagaimana mau khotbah ya? Ini sudah tidak enak ini 2 kali. Tapi untung saya kepikir saudara. Saya telepon Om Edi, Om boleh melayani Om. Saya cukup lama soalnya tidak boleh bicara. Jadi siapa saya lihat Om Edi tadi khotbah, aduh ini kayak saya kali Om. Nanti pulang dari sini rasa bersalah juga saya. Tahu-tahu disuruh puasa bicara ya. Kami pendeta ini kan kerjaannya kan bicara. Terus tidak boleh bicara. Dan puji Tuhan saudara, saya mulai pagi ini saya merasa enak. Ya, saudara doakan supaya sebentar sudah tidak ini, karena kemarin-kemarin kalau saya bicara ya mungkin seperti ini, sudah panjang seperti ini, suara kan sudah hilang. Ya, sehingga saya sudah dokter bilang jangan bicara dulu Pak. Jadi mungkin dia periksa di dalam ke pipa suara gitu. Ya mungkin itu saja. Kita doakan Om Edi Serang juga cepat kuliah. Terima kasih. Nah saudara, sebelum saudara masuk dalam persembahan kedua, jadi mau doa firman dulu ya. Sebelum doa firman, gini. Jadi saya sudah renung-renung dan sudah bilang pada Bu Gembala, besok kita akan ke Cianjur, ya ke Cianjur, dan untuk persembahan kedua ini jemaat Tuhan, saudara tahu kan di sana ada gempa ya, banyak GPDI juga, dan khususnya tempat saya sekolah juga hancur di sana, jadi kami mungkin akan ke sana. Persembahan kedua kita ini kita akan bawa ke Cianjur besok ya, Cianjur saudara. Ada bawa persembahan lebih kasih untuk korban gempa, ya, korban gempa, dan besok kita akan sana bawa ke sana. Oke, itu pengumumannya sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tapi ini kan saya sudah berasa lagi, suara saya mulai serak lagi. Saya akan minta tante pimpin doa. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Pimpin doa firman. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu pada pagi hari ini menjelang siang. Engkau Allah yang menyertai setiap pribadi kami masing-masing. Kami boleh beribadah kepadamu, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami semua. Engkau yang memilih, memanggil kami dan menetapkan kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran akhir zaman ini Tuhan, kami mau lebih serius lagi dengan Engkau. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Tuhan, mampukan kami untuk melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk kami tetap memuliakan Engkau dimanapun juga kami berada Tuhan. Dan biarlah kami tetap bersyukur kepadamu buat segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, jadikan kami berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, dan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hidup kami berdampak kepada orang lain, menjadi saksi, menjadi terang dan garam, membawa orang-orang yang dalam kegelapan untuk datang kepada terang-Mu yang ajaib itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap pribadi kami yang ada pada saat ini diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tanamkan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tetap mengangkat tangan kami kepadamu. Dan biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau turun tangan untuk menolong setiap pribadi kami. Apapun juga yang menjadi doa pergumulan kami masing-masing.
Tuhan Yesus, urapi terus hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu pada saat pagi hari ini. Kembalikan urapan baru, Engkau buka terus rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu Gembala, keluarga mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sehat, kuatkan, urapi terus mereka Tuhan. Segala sesuatu apa yang menjadi kerinduan mereka Engkau tolong Tuhan. Tuhan, Engkau juga tolong pelayanan dan jemaat yang ada dalam segala aktivitas mereka, usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan memberikan korban persembahan yang kedua. Setiap tangan-tangan yang memberi Engkau berkati. Dan untuk diperuntukkan di dalam menyumbang untuk bencana alam yang di Cianjur, Tuhan tolong. Setiap apa yang menjadi usaha kami Engkau berkati. Pelayanan kami kepadamu diberkati Tuhan. Kami bersyukur puji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Medi Saira yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati untuk pelayanan dan keluarganya. Dan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini dari WL, singer, pemain musik, tim multimedia, dan tim Asyar. Dan terima kasih juga untuk jemaat yang telah sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini pada hari ini. Dan jika ada jemaat yang telah ingin membawakan korban persembahan secara transfer, untuk persembahan pertama atau operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Lalu untuk persembahan kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 0093726169 atau dengan kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Ian Cemanore. Dan bagi jemaat yang telah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254267370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk hari Senin ada doa puasa mingguan GBDI Kota Wisata, dan ini untuk puasanya bisa dipilih, boleh puasa Esther, puasa Daud, atau puasa Adam atau Daniel. Dan untuk hari Rabu ada ibadah komsel di Pastori jam 19.30. Dan untuk hari Sabtunya ada doa pagi jam 7 sampai 8 pagi. Dan kembali lagi minggu depan ada ibadah minggu, ibadah raya pertama jam 8 pagi. Dan jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan untuk sorenya jam 5 sore ibadah raya yang kedua di gereja dan online. Dan mari sama-sama kita doakan untuk ibadah dan perayaan Natal tahun 2022 hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 jam 5 sore di gereja dengan tema jaminan keselamatan. Dan untuk total anggaran Natalnya di 22 juta rupiah. Untuk persembahan Natal itu bisa nanti ada persembahan amplop di bawah. Dan bisa melalui transfer juga ke rekening bendahara Natalnya di BCA 12804382215 atas nama Ibu Lim Sianyong, atau harap mencantumkan persembahan Natal. Dan untuk konsumsi, apabila jemaat tergerak untuk berpartisipasi dalam penyediaan konsumsi, harap menghubungi si konsumsinya Ibu Betty. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak atau Ibu Gembala? Sedikit saya tambahkan untuk bukan pengumuman, pengumuman. Hari di jemaat di tempat ini ada yang akan menikah hari Minggu ya, Sabtu, hari Sabtu tanggal 3, dan sebagaimana biasanya kalau menikah kita umumkan dulu. Kalau ada yang protes, ya kita batalin. Kemarin sudah sangjit soalnya.
Tapi belum diumumkan di gereja kan. Jadi kita umumkan, tapi kalau ada yang protes Pak Gembala, ya sudah kita urus dulu. Tunda dulu. Nah, tapi karena dua-dua ini kan belum pernah menikah, sudah kita konseling, tinggal hari Selasa konseling untuk latihan dia, latihan ucapan-ucapan janji. Ya, oleh sebab itu saya beritahu saudara, tengah-tengah saudara ada saudara George dan Rena. Tolong berdiri dulu dua-dua ini. Ya, mereka akan menikah. Jadi saudara doakan juga ya. Beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya, silakan duduk kembali. Saya akan memimpin pemberkatan pernikahan, tetapi akan dilangsungkan di Bandung. Jadi hari Jumat kami sudah ke Bandung. Doakan juga segala acara mereka dan kesehatan kedua mempelai, calon mempelai dan keluarga besar mereka supaya sehat, acara berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih, itu saja pengumumannya. Mungkin ketua majelisnya dari Gembala itunya apa? Wadah. Nah, karena Ibu Gembalanya ketua majelisnya, jadi dia yang mengumumkan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki bulan Desember ini kami sudah sempat bicarakan, sudah mendapatkan masukan dari ketua-ketua wadah bahwa kegiatan di bulan Desember untuk komsel, kemudian ibadah Pelprik dan WSP gabungan pada hari Jumat dan juga YMB itu untuk sementara diliburkan dahulu. Bukan berarti libur nggak ngapa-ngapain, nggak ya, tapi kita tetap berdoa di rumah, dan sebetulnya waktu-waktu itu kita pakai untuk persiapan Natal kita. Dan dikarenakan menjelang akhir setelah acara Natal kita itu sudah minggu berikutnya 25 Desember, berikutnya lagi tanggal 1 Januari, berarti sudah mulai mau masuk masa liburan. Mungkin ada banyak yang berlibur, banyak sekali kegiatan, undangan Natal di sana di sini, mungkin ya keluarga, Natal bersama keluarga, sehingga akhirnya dari Bapak Gembala pun sudah menyetujui bahwa kegiatan tengah minggu untuk sementara diliburkan, kecuali doa pagi ya. Doa pagi tetap kita adakan di gereja pagi jam 7 sampai dengan jam 8. Dan untuk sekolah minggu tetap ada, karena sekolah minggu kita adakannya pada hari Minggu. Ya. Jadi untuk yang lain sementara akan diliburkan lebih dahulu dan akan dimulai lagi di bulan Januari minggu kedua. Ya. Ya, jadi kalau yang itu hari Jumat berarti Jumat kedua baru mulai ya. Kalau untuk yang komsel Rabu yang kedua pokoknya ya baru dimulai kegiatan tengah-tengah minggu. Jadi mungkin itu saja pengumumannya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Medi Sairot pimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kami puji besarkan Engkau Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Tuhan, mampukan kami setiap pribadi menangkap pesan Tuhan. Apakah itu lewat pujian, lewat doa, atau lewat kata-kata dorongan dari Bapak Gembala, lewat firman-Mu. Kami mohon Tuhan, setiap kami membawa pulang pesan Tuhan untuk dilakukan dengan baik. Kami sehati berdoa khusus buat Bapak Gembala. Hari-hari ini ada apa yang dikatakan para medis, oleh dokter bahwa dikurangi berbicara Tuhan. Tetapi sebagai hamba-Mu harus berbicara Tuhan. Oleh sebab itu kami ingat kasih-Mu yang besar. Jamah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada organ tubuh yang tidak baik, Engkau ganti dengan baik. Engkau sanggup, kami adalah milik-Mu. Kami doakan Tuhan
Ada yang akan memasuki rumah tangga yang baru yang akan dibuat di Bandung pada tanggal 3 nanti. Tuhan beserta kedua belah pihak, Engkau rancangkan damai sejahtera, Engkau rancangkan kebahagiaan bagi mereka. Bahkan setiap kami yang sudah melayani Engkau memberkati. Dan hamba berdoa, Tuhan berkati seluruh jemaat dan pergerakan pelayanan di tempat ini semakin maju, semakin ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kami bersyukur kepada Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang jadi sumber segala sumber berkat buat kami. Sebab itu kami memohon memberkatilah kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.